Saya Dr. Saiful Hidayat, spesialis paru. Di sini sebagai ketua tim COVID ya Rumah Sakit Slamet Mertodirjo, Pamekasan. Alhamdulillah kita sampai saat ini sudah merawat beberapa pasien ya, baik pasien yang positif maupun yang PDP. Sampai hari ini, per hari ini, pasien positif yang sudah kita rawat sekitar 12 orang, yang 6 orang alhamdulillah sudah berhasil sembuh, sudah pulang. Sisanya ada yang sedang kita obati. Yang lain-lain adalah pasien PDP, pasien dalam pengawasan. Memang menangani pasien COVID ini banyak suka dukanya ya, banyak yang kenangan-kenangan yang buat kita sangat membekas, sangat berkesan juga ya, karena memang menghadapi pasien COVID ini tidak hanya semata-mata medis, tidak hanya semata-mata soal penyakit diobati kemudian selesai, tidak. Sejak kita katakan COVID itu biasanya mayoritas umumnya mereka tidak siap. Ada kendala psikologis ketika dikatakan Bapak atau Ibu PDP harus masuk ruang isolasi. Nah, di situ biasanya kendala pertama. Namanya masuk ruang isolasi itu tentu tidak boleh dilihat, tidak boleh dikunjungi, tidak boleh dijenguk sampai dinyatakan sembuh. Dan namanya COVID minimal, pengalaman kami itu dirawat minimal 14 hari sampai dia dinyatakan negatif, karena pemeriksaannya juga memang lama. Ada yang kejadian misalnya dia positif, dijemput ke rumahnya tidak mau, marah, ngamuk-ngamuk, keluarganya bawa senjata tajam, ada yang seperti itu. Memang perjuangannya berat. Karena apa? Pertama, orang itu tidak siap dikatakan COVID, dianggapnya penyakit aib atau penyakit yang hina. Kedua, stigma sosial, kalau sudah disebut COVID, kemudian orang tetangga, orang-orang sekitarnya itu ya tidak mau, wah itu keluarganya si A kena COVID, terus orang tuh nggak mau ke situ. Kalau dia punya warung, warungnya nggak mau orang datang ke situ. Jadi semacam ada stigma atau ketakutan di kalangan masyarakat seperti itu. Kami sering menemui kasus-kasus seperti itu ketika dikatakan positif mau dijemput ke rumahnya, tidak serta-merta bisa dia datang begitu saja atau mau dibawa ke rumah sakit. Kita harus melibatkan aparat, Kelebun atau Lurah, atau misalnya bahkan polisi dan Babinsa kita libatkan kalau menghadapi kasus-kasus seperti itu. Begitu nyampe di rumah sakit, tidak selesai, ada kendala lain. Umumnya hampir sampai sekarang hampir semuanya itu minta pulang. Ini sampai hari ini ada 2 orang minta pulang, padahal dia masih positif dan masih diperiksa swabnya. Kenapa nggak betah diisolasi? Bayangkan minimal 2 minggu, apalagi kemarin menjelang Lebaran, semuanya pada minta pulang, ingin Lebaran di rumahnya. Ya itulah kendala-kendala yang kita hadapi, dan kita harus pendekatan secara personal, kita jelaskan baik-baik kenapa diisolasi itu yang perlu kita tekankan. Kita edukasi kepada pasien dan keluarganya. Kenapa harus diisolasi? Diisolasi itu supaya tidak menularkan. Karena yang rugi siapa? Ya dirinya sendiri, keluarganya kan. Kalau dia menularkan kan pasti yang terdekat dulu. Ya anaknya, suaminya, atau istrinya, seperti itu. Itu yang harus kita tekankan kepada mereka. Memang rasanya itu 10 menit kita sudah, badan ini sudah panas ya, 10 menit saja. Ya rata-rata kita ya harus bertahan seperti itu. Teman-teman saya sampaikan juga apresiasinya yang luar biasa ya. Kadang ya di dalam harus berjam-jam ya. Kalau pasien pas lagi banyak, atau ada pasien yang melepas jarum infusnya, teriak-teriak di dalam, ngamuk-ngamuk, ada yang seperti itu. Dilepas infusnya masuk lagi, kan nggak gampang menghadapi seperti itu.
Ya seperti yang saya sampaikan tadi, banyak penolakan. Sudah masuk pun di dalam ngamuk-ngamuk ada yang gedor-gedor pintu, infusnya dicabut, ada yang kemarin itu perempuan mengancam bunuh diri, kalau saya tetap di sini saya mau bunuh diri. Jadi dia sempat lari tanpa sepengetahuan kita, sempat lari, dicegat di depan, ya kita bawa lagi ke dalam, kita tempatkan di ruang yang lain. Jadi dia tidak mau di ruang isolasi, jadi kita carikan tempat yang terpisah, tentu tidak boleh bercampur dengan pasien lain. Yang penting sekarang APD-nya, alat pelindung diri, intinya itu. Kita itu tertular, prinsipnya bisa di mana saja, nggak harus di rumah sakit, bisa di pasar, di toko, bisa di masjid lagi sholat. Justru kalau menurut saya, risiko terbesar itu ya di luar, karena kita kan nggak tahu. Ada OTG, ada orang yang dia bawa virus tapi belum ada gejala. Kita tidak siap. Kalau di rumah sakit, ibaratnya kita sudah tahu musuhnya. Sudah jelas, oh kita akan melihat pasien ini, otomatis kita sudah siap dengan APD yang lengkap. APD itu ada 3, APD level 1, 2, dan 3. Level 1 itu yang paling ringan, misalnya dirawat jalan. Itu dengan masker, dengan penutup kepala, penutup wajah, face shield namanya. Kalau yang level paling tinggi itu yang kita rawat ini di ruang isolasi, kita pakai hazmat namanya. Hazmat itu kayak pakaian robot atau pakaian astronot kalau orang bilang seperti itu. Ya lengkap, nanti kalau kita masuk mungkin kalian juga akan tahu hazmat itu seperti apa. 10 menit aja rasanya seperti apa bisa dirasakan. Dia virus yang menyerang saluran nafas ya. Namanya virus corona. Orang sudah dengar corona gitu, dia virus ya. Dulu ada waktu wabah flu burung H5N1. Itu sama-sama corona, cuman corona itu ada kelasnya, ada tipenya ya. Nah, ini yang SARS-CoV-2. Kalau yang dulu H5N1. Jadi ada tipe-tipenya. Mungkin kalau saya bayangkan orang Madura itu ada logat Sumeneb, Pamekasan, Sampang, Bangkalan. Sama-sama Madura tapi lokalnya atau tipenya berbeda. Ini sama-sama virus corona. Jadi dia mengalami mutasi, strain-nya berbeda. Ini penyakit baru. Nah, dia menyerang saluran nafas, sehingga yang paling fatal itu kalau sampai terjadi sesak nafas, gangguan di paru-paru, pneumonia berat. Nah, itu yang fatal. Itu yang kemudian terjadi gagal nafas, akhirnya sering tidak tertolong di situ. Penularannya karena dia menyerang saluran nafas, tentu orang-orang yang mengalami gangguan pernafasan, dia batuk, bersin, orang sakit tenggorokan, disitulah terjadi penularan atau transmisi, penularan secara langsung. Oleh karena itu kita diharuskan memakai masker karena penularannya lewat pernafasan kita batuk, bersin, berkata-kata begini. Kalau tidak pakai APD, orang yang bawa virus itu pindah virusnya. Yang kedua, pindahnya secara tidak langsung. Kontak secara tidak langsung itu apa? Kita batuk, bersin, kena meja, kena pintu, terus kita pegang. Tangan yang megang itu, terus kita memegang wajah kita, hidung, mata, itu bisa pindah. Itu yang secara tidak langsung. Jadi kalau kita mengerti transmisi ini sebenarnya gampang memutus penularannya. Ya kita harus pakai masker, jaga jarak, harus sering cuci tangan, tidak menyentuh muka atau wajah sebelum cuci tangan. Itu saja, menghindari kerumunan, itu saja. Sebenarnya penyakit ini sama dengan flu yang lain, tidak terlalu berat juga. Kalau kita lihat statistiknya kan yang meninggal hanya sekitar 5 atau 7% yang meninggal. Hampir ya secara nasional, di dunia juga gitu, rata-rata 5-7%. Hampir semuanya 80% itu gejala ringan atau tidak ada keluhan ya. Pasien saya di sini dari 14 yang positif, yang meninggal cuma 2. Memang tingkat kematiannya rendah. Cuma ya kita tetap harus hati-hati karena ini penularannya cepat. Ya, penularannya cepat, hanya dengan batuk, bersin langsung pindah. Sering yang terjadi orang dengan komorbid. Komorbid itu ada penyakit lain yang membuat dia fatal. Dia punya DM, kencing manis, punya penyakit jantung atau hipertensi. Orang tua di atas 60 tahun itu yang rentan. Jadi pasien kami yang meninggal itu kemarin begitu. Orang tua 69 tahun,
PDP itu meninggal. Terus ada perempuan dengan kencing manis, diabetes, hipertensi meninggal. Yaitu biasanya karena faktor komorbid. Umumnya 80% gejala ringan, tidak ada keluhan. Mungkin kayak saya sampean ini kena COVID pun saya yakin tidak apa-apa, sehat ya. Yang lain-lain itu yang kita rawat hampir semuanya sehat, main HP di dalam, tidur, makan biasa, tapi dia positif. Karena dia masih usia muda, tidak ada penyakit lain. Cuman kita tetap harus waspada, jangan meremehkan karena ini menularnya sangat cepat. Ya karena ini penyakit baru tidak ada obatnya. Sampai sekarang pun kita dimanapun di Surabaya, di Jakarta, semuanya trial. Obat yang kita pakai itu hanya obat-obat biasa. Contoh antivirusnya itu bukan antivirus untuk corona, untuk SARS-CoV-2 ini bukan. Antivirus yang kita pakai ya itu oseltamivir atau Tamiflu, itu untuk H5N1 zaman flu burung dulu. Dulu sukses dipakai, sekarang kita pakai lagi karena belum ada antivirus untuk virus yang ini. Itu contoh. Kedua, tidak ada vaksinnya sampai sekarang. Vaksinnya kan belum ada. Kita hanya memberi obat-obat di sini tuh vitamin. Vitamin aja kita kasih. Dia batuk, kita kasih obat batuk, ditambah antivirus. Bahkan di Surabaya itu, di RSUD Dr. Sutomo, antivirusnya itu Aluvia itu untuk HIV. HIV itu virus, tapi dia kan HIV, bukan corona. Jadi memang kenapa jadi atensi? Pertama, obatnya tidak ada, vaksinnya juga belum. Ketiga, penyebarannya sangat luas. Keempat, ya kita atensinya jangan sampai ini menyebar ke orang-orang yang rentan, yang dengan komorbid sebenarnya. Ya, komorbid dan orang tua. Komorbid itu yang punya penyakit yang sebelumnya sudah ada, ya, ada punya kencing manis, punya hipertensi, punya penyakit jantung. Nah, itu yang kita cegah jangan sampai ini menular kepada orang-orang yang rentan seperti itu. Jadi makanya kemarin waktu mau di PSBB atau pembatasan itu mau dibuka, syaratnya itu kan yang boleh beraktivitas orang 45 tahun ke bawah misalnya. Kenapa? Karena orang-orang yang berumur memang rentan pada COVID ini ya. Karena bisa menimbulkan efek yang berat pada orang itu. Tugas terberat itu sebenarnya menurut saya tidak terlalu berat, hanya biasa dari pihak pasien dan keluarganya. Mulai dari awal masuk, mereka sepertinya ada penolakan karena harus diisolasi. Kedua, waktunya lama. Bayangkan saja ya, pasien ini masuk dengan PDP. Langsung kita lakukan swab. Swab itu nunggunya 2 minggu. Begitu 2 minggu keluar positif, otomatis karena dia positif kita ulang swabnya. Karena untuk dia pulang, dinyatakan sembuh harus negatif. Dilakukan swab, nunggu lagi 2 minggu. Berarti sudah sebulan di sini. Paling tidak seperti itu. Kendala-kendala itu masalah ini kita sampaikan ke pasien. Bahwa akan dirawat seperti ini, akan dilakukan swab seperti ini. Nah, mereka umumnya terus menolak. Nah, kalau sudah menolak nih sudah berat karena pasien ini berpotensi untuk menularkan, misalnya seperti itu. Mereka pun yang sudah ngamar di tengah jalan banyak yang nggak kuat, seperti yang saya sampaikan tadi itu, ya komplain, gedor-gedor pintu, bahkan mungkin dia telepon keluarganya, terus keluarganya datang ke sini bawa klebun ini segala macam. Ya itulah kendala-kendala seperti itu yang sebenarnya non medis, psikologis yang kita hadapi. Kalau medisnya ya kita sudah siap, APD lengkap ya, obat-obatnya kita sudah siapkan. Seperti itu saja sebenarnya.